Pada bagian kedua video hari ini, saya akan berbagi kepada saudara ya hal yang simple dan mungkin untuk dikerjakan asal kita punya kemauan hati ya. Ini rahasia yang simple sebenarnya untuk seseorang bukan cuma bertumbuh secara kerohanian, tetapi diselamatkan. Ya, jadi ini datang daripada kesaksian hidup saya. Ya, but I have to highlight this that I don't say this to boast about myself. Ya, saya bilang ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi sesuatu yang memang seturut dengan firman Tuhan. Ya, dan Brandon suka katakan ini di dalam videonya. Ya, quick to obey, quick to repent. Ya, dua sikap yang akan membuat seorang Kristen bertumbuh secara rohani dan bahkan bertumbuh secara rohani, menjadi dewasa secara rohani, bahkan dipakai oleh Tuhan, serta mengantarkannya pada kerajaan surga. Ya. Kenapa saya katakan itu? Karena percuma kita pergi ke gereja, kemudian percuma status kekristenan kita kalau kita tidak obey, gak mematuhi God's commitments ya, perintah-perintah Tuhan gitu ya. Just like a child ya, or children ya, seorang anak atau anak-anak yang tidak menuruti perintah orang tuanya. Gimana perasaan orang tua gitu ya. Ayah atau a mother, seorang ibu terhadap anak yang sukanya itu membangkang, sukanya itu membantah gitu ya, gak mau nurut gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah gambaran daripada hati Tuhan. Karena kan kita itu kan dibuat sesuai dengan seturut dengan gambar Tuhan. Indeed, memang Tuhan memang lebih sabar, maha kasih ya, kita tahu itu. Tapi basically pada dasarnya praktek yang sama juga dan respons yang sama juga uh, uh, dimiliki oleh Tuhan itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa kita memang menjadi Kristen ini bukan sekedar status agama, kekristenan, apalagi cuma misalnya ya agama-agamaan, hubungannya dengan nanti kelahiran anak atau mungkin pernikahan atau kematian, kalau itu kan terlalu dangkal ya. Kalau berpikir bahwa kekristenan saya itu adalah mengerjakan sesuatu yang lebih besar, lebih berharga, yang kekal, maka apa yang saya bagikan pada video ini akan menolong saudara kalau saudara punya humility, punya kerendahan hati untuk menerimanya. Ya. Tapi selain quick to obey, quick to repent, and also saya akan tambahkan di sini adalah don't be such a stubborn. Ya, jangan tegar tengkuk ya. Jangan tegar tengkuk dan jangan keras hati. Ada ayatnya juga yang berkata bahwa pada hari ini kalau kau dengarkan firman Tuhan jangan mengeraskan hatimu ya. Yang baca kitab tekun baca kitab pasti tahu apa yang saya bagikan. Nah, sebelum saya memberikan kesaksian lebih lanjut bagaimana saya grow spiritually, bagaimana saya bertumbuh secara rohani, saya akan ambil contoh nyata dari praktek hidup seorang Abraham. Ya, di Kejadian dikatakan bahwa Tuhan berkenan kepada Abraham, karena dia melakukan again
melakukan segala yang diperintahkan Tuhan, segala perintah-perintah dan ketetapannya. About David. Nah, juga tentang Daud. Tuhan berkata di Kisah Para Rasul, Tuhan telah menemukan seorang yang berkenan kepada dia, yaitu yang melakukan segala kehendaknya. Jadi sama seperti illustration that I mentioned earlier, ya, ilustrasi yang saya sebutkan di awal, bahwa kalau kita mau dari awal bertumbuh secara kerohanian, menjadi dewasa rohani, bahkan menemukan panggilan hidup kita dalam Tuhan, at the end, pada akhirnya kita masuk surga adalah miliki dua sikap di awal dan jauhi sikap yang ketiga. Ya, yang merupakan sebetulnya satu paket, ya. Quick to obey, quick to repent, dan juga don't be so stubborn. Ya, jangan keras keras hati, jangan tegar tengkuk gitu ya. Orang yang suka berdebat, cari alasan, itu orang yang keras hati. Nah, ketika dulu saya dilayani lahir baru, kan saya sudah bagikan di dalam video itu, tapi mungkin nggak semua orang, uh, uh, not everyone listen to that. Jadi saya bagikan di sini, ya nggak semua orang mendengarkan itu. Nah, ketika saya dibagikan bahwa kamu harus bertobat karena kita itu orang berdosa gitu ya. Itu yang saya bagikan di dalam video lahir baru. Jadi kamu harus benar-benar uh, 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 confess all of your sins, mengakui semua dosamu, and humbly asking for forgiveness from God, dengan rendah hati minta pengampunan daripada Tuhan, ya. Harus melakukan reconciliation, perdamaian dengan Tuhan untuk semua dosa yang kita lakukan. Itu namanya lahir baru. Pada saat saya dilayani tentang bagaimana manusia itu orang berdosa, ya, kemudian kita perlu membereskannya dengan Tuhan, saya langsung lakukan itu pada malam hari itu. Dan ketika saya lahir baru, ada 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 peace that surpasses understanding filled my heart. Ada sukacita yang melampaui segala akal memenuhi hati saya. Karena sebelumnya saya nanti kesaksian bagaimana saya dulu udah haus dengan Tuhan, ya, sampai dulu pernah dalam like months gitu ya, seperti berbulan-bulan, saya sampai 2 kali pergi ke gereja dalam 1 minggu. Uh, ya maksudnya hari Minggu. Saya ibadah anak muda, kemudian saya ibadah sore lagi. Karena I was thirsty at that time. Saya begitu haus saat itu. Jadi ketika dilayani lahir baru, saya langsung mau cepat. Jadi nggak mikir. Oh, I'm not the type of person who's views about born again is something unnecessary, ya. Saya nggak tipe orang yang memandang tentang lahir baru itu sesuatu yang nggak penting. Jadi, saya langsung merespons dan saya mau bertobat. Nah, ada banyak orang Kristen, saya tetap katakan itu lebih banyak, menganggap, nggak perlu bertobat, gitu ya. Saya bagikan video itu, dia anggap remeh itu, nggak perlu membereskannya dengan Tuhan. Kemudian, kan saya sudah cerita, hanya satu yang saya uh, uh, berpikir hours, ya, it took hours, ya, itu membutuhkan berjam-jam, but not 24 hours, ya. It wasn't 24 hours, nggak 24 jam. Saya bergumul tentang baptisan karena dia bilang kamu harus dibaptis. I was like, what? Karena itu kan saya udah dibaptis gitu ya. Tapi saya renungkan saya kan mau ikut Tuhan. Um, uh, and I submit myself. Saya tunduk dan saya dibaptis air gitu ya. Nah kemudian I think other than this, ya, saya pikir selain ini saya cepat taatnya. Misalnya ketika saya baca tentang jangan makan darah, ya, karena di dalam darah itu nyawa binatang. Saya cuma berpikir gini, kan nggak makan darah juga kan nggak apa-apa. Dan lagian juga kan orang nggak, kalau dulu kami di kampung potong ayam sendiri kan ada darahnya. Apalagi terlebih zaman sekarang
Orang beli ayam potong itu nggak ada darahnya. Jadi it is not big deal. It wasn't that big deal for me gitu ya, to me. Nah, jadi saya langsung taat. Sejak saya tahu perintah itu, saya nggak makan darah sampai sekarang. Karena nggak makan darah juga saya nggak masalah tuh. Bahkan ada sebuah penelitian saya pernah baca di dalam darah itu kotor. Jadi memang apa yang Tuhan bilang itu larang itu baik buat kita ya. Cukup di situ tentang darah. Karena saya akan membahasnya itu nanti di ya, uh, in a different video ya, in a video dalam sebuah video. Nah, kemudian yang saya udah bilang juga tentang ya memberi diri baptis, makan darah, terus kemudian tentang Roh Kudus, itu keberadaan Roh Kudus. Saya nggak menentang. Nah, ada banyak orang udah tahu perintah Tuhan suka ngulur. Nah, saya pernah dengar uh, uh, like 15, 20 years ago dikatakan bahwa menunda ketaatan itu sebetulnya sama dengan ketidaktaatan. Ya, menunda untuk taat itu sebenarnya sama dengan ketidaktaatan. Dan we never know apakah Tuhan kasih kita kesempatan untuk menjadi taat, gitu ya. Jadi sama seperti prinsip Brandon, quick to obey, quick to repent, dan juga don't be so stubborn. Ya, jangan keras hati, jangan tegak tengkuk. Nah, ada kan hubungannya dengan apa yang saya uh, uh, bagikan pada video-video sebelumnya karena merupakan satu kesatuan. Jadi jangan 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 menjadi orang Kristen. Itu kan gini, kalau kita dengerin perintah orang tua misalnya, dan kita anggap remeh, kita nggak peduli dan kita nggak lakukan, hati orang tua kan dongkol. Nah itu kan sebenarnya kita nggak taat. Nah Tuhan itu mau kita taat, sama seperti rema saya pagi hari ini. Tuhan itu bilang bahwa aku mau saya terjemahkan sederhana. Aku mau kamu taatnya itu bukan cuma dari luar, tapi dari dalam. Ya, nanti saya juga akan berbagi rema sih ke depannya dengan cara yang simpel. Nah, orang bisa kelihatan uh, uh, like obey the Lord outwardly. Kelihatannya menaati Tuhan dari luar, like what? Like pergi ke gereja. Ke gereja itu kan kelihatannya tampak luar tuh ke gereja. Itu kan kelihatannya tampaknya luar. Tapi hatinya enggak. Tuhan mau katakan bahwa kamu tuh taat tuh dari hati. Berarti apa? Tuhan itu kalau baca firman Tuhan, maka akan dapat kesimpulan. Poin yang paling utama yang Tuhan minta adalah obedience, ketaatan. Gak ada gunanya ke gereja bahkan pelayanan, tapi nabrak sama perintah Tuhan. Justru kalau kita tetap melanggar Tuhan, perintah Tuhan, kita membuat permusuhan dengan Tuhan. Dan Alkitab katakan itu seperti yang dirimu menimbun murka dalam diri kita. Ya, jadi it is important for us to quick to obey. Penting bagi kita untuk thank you Holy Spirit, untuk cepat untuk taat. Nah, ada hubungannya dengan video yang sebelumnya tentang bagaimana dengan dosa yang kita lakukan setelah lahir baru. Kan yang penting kita sudah niat tidak hidup lagi dalam dosa, tidak melakukan apa yang bertentangan dengan firman Tuhan. But in the process of transformation, dalam proses transformasi, sanctification, pengudusan, could be kita bisa saja jatuh dalam dosa tapi di luar kemampuan kita. Nah, makanya orang Kristen harus berdoa. Jadi setiap hari terlebih ketika menutup hari ya di dalam doa malam harus pemberesan dulu sama Tuhan, minta ampun, cepat untuk minta ampun. Karena darah itu masih berkuasa untuk menyucikan kita gitu ya. To scrub away our sins, benar-benar menggosok habis dosa kita, wash away, membasuh kita, asal kita mau untuk jujur sama Tuhan, hari ini lakukan ini, lakukan ini, tapi bukan sesuatu yang dihidupi lagi, Dia akan selalu mengampuni. Jadi jangan sampai buat salah, misalnya berkata yang
katakanlah berantem atau berkata yang nggak benar sama orang lain gitu ya. Terus kemudian dia nggak merasa bersalah terus, apalagi merasa benar itu berbahaya. Ada firman Tuhan lain juga berkata, cepat berdamai sebelum matahari terbenam. Itu berarti pemberesan itu tidak ditunda. Thank you, Holy Spirit. Ya, tidak ditunda. Nah, dan Tuhan itu stands on His word. Dia tuh berdiri pada firman-Nya. Kalau Tuhan suruh kita begitu, jadi Tuhan kan firman Tuhan kan bilang, kalau kamu buat salah sama orang, terus cepat bereskan. Dia itu tidak hanya suruh orang, berarti dia juga memperlakukan kita sama dengan apa yang dikatakannya. Maksud saya, ketika kita buat salah, kita berdamai sama Tuhan, hari itu juga dengan hati yang hancur, dengan uh, um, uh, contrite heart, ya hati yang hancur, ya, uh, uh, ya broken spirit dan contrite heart, hati yang hancur, jiwa yang remuk, datang sama Dia, minta ampun, Tuhan akan bereskan. Jadi dalam proses kita setelah lahir baru, masih mungkin kita melakukan uh, uh, kesalahan, even committing sin, bahkan mungkin melakukan dosa yang sesuatu yang belum lepas, tapi kan diproses gitu ya, tapi bukan dengan sengaja atau hidup di situ lagi. Nah, makanya it is important for us to always quick to repent. Ya, itu kenapa kita harus cepat untuk bertobat. Nah, perbaharui lagi besok, perbaharui lagi besok. Dan yang paling penting adalah don't be such a stubborn. Jangan orang tegak tengkuk. Ya, gini, saya kasih tahu ya. Mungkin ini a bit strong ya, agak keras ya, a bit stern. Jadi kalau kita itu belum pernah lulus baca firman, ya eh, ya sebaiknya sadar diri gitu ya. Sadar diri kalau misalnya kalau cuma tahu cuma sepenggal kalimat, oh Tuhan itu kan kasih, Tuhan itu begini, itu namanya Anda sedang membela diri menggunakan firman gitu ya. Nah, eh, terus kan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang. Gak usah, maksudnya gini, sebaiknya kalau misalnya ada niat di dalam hati gitu ya, kayak komplain dengerin dengerin video keras seperti ini, Bu, sadar diri sebentar dulu, tarik nafas. Anda kan kebanyakan kan belum lulus baca firman. Jadi justru katakan bahwa oke, saya mau baca firman, mau tahu kebenaran dulu gitu ya. Jadi jangan jangan berontak gitu ya. Karena orang yang berontak itu punya hati yang keras, kecenderungannya tidak mau berubah dan tidak menjadi ciptaan baru. Kata Yesus, kalau engkau tidak lahir kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Dimulai dari kelahiran in spirit realm, di kelahiran di dalam dunia roh, Tuhan memberikan hati yang baru. Tapi juga menjadi baru itu hubungannya dengan firman yang berkata kamu harus menjadi ciptaan yang baru. Cara berbicara yang baru, cara berperilaku yang baru, cara hidup yang baru. Nah, jadi kalau orang langsung menolak yang namanya firman Tuhan yang keras, ya dia nggak berubah. Yang saya pahami endingnya orang ini akan menuju kebinasaan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Karena dia mau menjalankan kekristenannya itu, aku mau lewat jalan yang lebar, jalan yang luas, pintu yang lebar, yang signify, yang menandakan bahwa dia itu mau suka-suka saya. Saya mau berdoa terserah hidup-hidup saya mau berubah terserah saya, yang saya terserah saya kayak gini, saya kasih tahu, ini akan cenderung masuk ke dalam kebinasaan. Kenapa? Karena dia mau sendiri. Tapi kalau orang yang mau menjurus kehidupan kata Yesus, jalannya itu sempit dan pintunya sesak. It signify, ya, this signifies, ya ini menandakan bahwa uh, cara hidupnya itu bagaimana you have to discipline yourself, you have to train yourself, harus mendisiplinkan diri, harus melatih diri untuk misalnya you have to commit yourself reading the word of God every single day, harus berkomitmen untuk baca firman. Terus kemudian kemudian uh, kemudian berdoa. It is not always easy, nggak selalu mudah, ya, nggak selalu mudah. Tapi kalau kita udah terlatih melakukannya dan berkomitmen, the Holy Spirit will help us.
ya Roh Kudus akan menolong kita. Itu kenapa Tuhan tahu kita lemah, makanya Dia berikan Roh Kudus, Dia berikan kepenuhan Roh Kudus supaya kita mampu menjalaninya. Karena di kita itu, Dia tahu kita itu daging. Jadi kesimpulannya, jadi kalau dengerin firman Tuhan, ya cuma dengerin, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, no wonder gak berubah kekristenannya. Jadi hari ini yang berubah adalah kalau memang Anda mau sungguh-sungguh berubah, karena Yesus sudah mau datang. Yesus sudah mau datang. Brandon itu dengan clear kan, itu kan tentang uh, 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 Erica Kirk itu istrinya. Kalau saudara dengarkan berita tentang internasional kan ada assassination untuk um, um, Charlie Kirk. Charlie Kirk itu adalah seorang pelayan Tuhan, walaupun di gereja, tapi aktivis kekristenan, dan dia kan dibunuh. Nah, dia itu istrinya. Nah, Brandon dapatin ada rencana pembunuhan terhadap Erica Kirk. Nah, baru beberapa hari langsung uh, dari pihak yang berwenang katakan memang ada rencana pembunuhannya. Jadi begitu clear. Nah, jadi kalau bingung-bingung yang kayak gini, makanya tanya sama Brandon, email dia kalau nggak yakin. Jangan tanya sama cuman orang yang pelayanan yang belum lahir baru. Anda salah salah orang di sana gitu ya. Jadi saya bilang Jesus is coming. Waktunya di waktu yang sisa yang pendek ini untuk memiliki kekristenan, quick to obey, quick to repent, and don't be so stubborn. Ya, cepat untuk taat. Jangan mikir gitu ya. Jangan, oh gereja nggak menyamakan dirimu, doktrin tidak menyamakan dirimu, tapi firman Tuhan, yes. Jadi quick to obey, quick to repent. Jangan mengeraskan hati gitu ya. Dan jadilah bagian yang kecil itu. Karena yang saya tahu, yang saya percaya, firman Tuhan itu tidak akan pernah bolak-balik. Hanya sedikit orang yang punya kerendahan hati untuk mendengarkan peringatan yang keras gitu ya. Uh, saya berdoa dan everything I deliver through this video benar-benar lands in your heart. Ya, saya berharap apa yang saya berikan itu benar-benar mengena pas di dalam hati saudara ya. Jesus is coming soon. Ya, God bless.